Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ustadz sekalian dan para santri Al-Mabda Al-Islami yang saya cintai, alhamdulillah pada siang ini kita dapat ngaji lagi untuk memenuhi seruan Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu. Setiap siang habis zuhur dari jam 1 sampai jam berapa Ustaz Amri? Sampai jam 2 kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang berbicara tentang adab seorang santri dan guru. Kita akan mulai dari muqaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih kepada orang mukmin dan kafir di dunia ini, Ar-Rahimi yang maha penyayang kepada orang mukmin di akhirat saja. Alhamdulillah, alhamdulillah segala jenis puji-pujian lillahi hanya milik Allah. Segala puji-pujian hanya milik Allah. Alladzi faddola, dialah yang telah melebihkan atau memberi kelebihan. Alladzi faddola, yang telah melebihkan, menjadikan lebih. Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam, anak cucunya Nabi Adam, bil ilmi, sebab, ini banyak bahasa sababiyah, sebab punya ilmu, wal amali, dan amal, ala jami'il alami, lebih, dia lebih utama di atas makhluk sealam. Ini kalau penjelasan baca sarahnya, ai minal malaikati wasaqalain, dari malaikat, jin dan manusia. Coba diamati lagi. Alladzi faddola bani Adam, yang dialah Allah yang telah melebihkan anak cucu Adam, bil ilmi, sebab ilmu, wal amali, dan amal soleh, ala jami'il alami, dia lebih utama dibanding orang sejagat alam. Yang dimaksud sejagat alam di dalam sarahnya itu adalah jin, manusia, dan malaikat.
Sudah paham belum ungkapan ini tadi? Belum. Baik, saya jelaskan. Nang ngaji jangan kepalanya di atas meja. Nah, gitu yang tegak. Nanti kalau ngantuk. Allah melebihkan kalian sebagai anak cucu Adam dibanding malaikat, dibanding jin, dibanding manusia-manusia lain yang tidak punya ilmu. Simpelnya, kalian semua yang ngaji di sini ini, gara-gara ngaji ini kalian di sini kok banyak ilmunya. Selain banyak ilmunya, antum itu kok kelakuannya kok lebih baik dibanding yang lain. Kalian nanti akan faddolah, akan dinilai lebih sak dhuwure dibanding orang lain. Misalnya di sini ada santri. Santri ini dilalah hafalannya paling banyak. Selain hafalannya paling banyak, setiap ada adzan kok mesti sudah di masjid duluan. Setiap ada pondok kotor kok mesti dia dulu yang membersihkan. Ke masjid duluan dan membersihkan pondok, ini namanya amal. Setiap diberi amanah selalu presisi persis yang diamanahkan. Jam-jam mandi juga tertib mandi. Jam-jam makan juga makan. Diamanai untuk menulis, ditulis benar. Anak yang paling banyak hafalannya, nah ini faddola Bani Adam bil ilmi, banyak ilmunya, banyak hafalannya misalnya. Udah gitu amalnya, aktivitas fisiknya kok paling banyak solehnya. Tiba-tiba anak ini akan faddolah, diangkat Allah lebih dibanding temannya. Jadi temannya segini, dia akan lebih gini. Apa? Di mata Allah, di mata kedua orang tuanya, di mata guru-gurunya, di mata semua orang yang melihat, tiba-tiba menaruh hormat kepada dia. Itu otomatis. Siji ilmu, nomor dua apa? Amal soleh. Tidak boleh hilang salah satu ini. Ilmunya tinggi tapi jamaah keset. Hafalannya paling banyak ning pondok ini tapi wayah resik-resik ndak mau. Kau nulis wegah. Dia mana Ustadz Amri tidak presisi. Dia nang wis tuku belum nanti sore Ustadz. Loh. Di kongkon tuh harus presisi tepat waktu. Hafal amal soleh. Jatuh nanti martabatmu. Atau seru kepedak karu-karuan, tetapi ilmunya berkon ngapalke ora apal meneh. Ulangi alif bane lali. Ya wis pindah ngun bane warai alife lali. Bebelir karu-karu. Ini juga tidak akan diangkat. Maka nek sampean wis tahu dan menyadari ini, bahwa keutamaan manusia itu letaknya di dua. Satu ilmu, yang kedua amal soleh. Amal soleh sebagaimana kita tahu batasannya adalah syariat. Meskipun ketok wapi tapi nek nabrak hukum syara itu tidak mulia. Misalnya kamu saking sopane sama Ustadz Amri ngambil mencium kakinya. Amit sewu ya Ustadz Dewi. Ketoknya lebih sopan tapi nabrak hukum syara, sujud kepada manusia itu apa? Haram. Ini misalnya, meskipun kita rapi tapi itu masih mengikuti hukum syara. Dengan lewat depan guru itu cuma bungkuk sidik tok. Tidak nabrak hukum syara itu jauh lebih terpuji. Maka batasan api di sini adalah hukum syariat. Bayu ki nek poso ki awan bengi, bertakoki poso. Nang mam poso yai.
Poso kok nutup awan, nutup bengi, nutup esuk neh. Kan ketoke apik luwih soleh. Tapi karena tidak menutup syarat misalnya, itu tidak baik. Dua baris ini tolong difahami. Allah mengutamakan anak cucu Adam karena apa? Ilmu, sing nomor loro amal soleh. Nek kowe wis menyadari bahwa keutamaan manusia itu karena dua faktor ini, maka langkah konkret yang harus kalian tempuh apa? Sregep mencari ilmu. Ya, ilmu itu apa toh? Idraku akli syahsi ala haqiqatis syai'i biwasitatil hawasi. Idraku akli syahsi menangkapnya otak seseorang. Menangkapnya otak seseorang ala haqiqati syai' terhadap fakta tertentu. Misalnya ini kacamata. Kacamata ditangkap oleh otak. Gini, nggon otak kene. Biwasitatil hawasi dengan menggunakan perantaraan panca indra. Rifki misalnya, Mas Rifki ini kacamata ini warnanya apa Mas Rifki? Hitam. Terus kacamata tak obetke. Masih terbayang di otakmu ndak? Lah kuwi jenengane ilmu. Kamu tahu gara-gara apa mata melihat. Menangkapnya otak seseorang terhadap fakta tertentu dengan perantaraan panca indra. Itu namanya ilmu. Nek kalian wis paham ternyata ilmu itu melalui panca indera. Panca indera kamu kan ada mata, telinga, peraba, perasa, terus penciuman. Maka agar kamu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gimana caranya? Nek pas ngaji kayak gini, gimana matanya dibuka, jangan malah ditutup. Ada ndak orang ngaji matanya ditutup? Hah? Kalau matanya ditutup, padahal mata itu sebagai jalan masuknya ilmu, kamu tidak dapat ilmu. Nek kamu tidak dapat ilmu, kamu tidak punya ilmu. Nek kamu tidak punya ilmu, kamu tidak tahu beramal soleh. Nek kamu tidak beramal soleh, tidak punya ilmu, berarti kamu serendah-rendahnya manusia. Sederhanane saiki nek wis paham manusia mulia karena ilmu, mulia karena ilmu didapat melalui ngaji. Kalau tidak ngaji, membaca. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah menghadap guru. Miloro. Sopo sing akeh mocone, akeh ilmune. Sopo sing akeh ngilmune, dia yang lebih banyak menguasai medan tempur. Karena tahu peta banyak hal. Apalagi di era 4.0 ini. Yaitu mahir teknologi didukung oleh keilmuan yang mendalam. Medan tempurnya di situ sekarang itu. Jadi setelah kalian paham ini, sedapat mungkin kalian banyak baca buku, banyak baca kitab. Banyak baca buku, banyak baca kitab. Yang kedua, banyak menghadap guru. Terus nek dikon ngapalke Ustaz Amri, diapalke dengan senang hati. Kenapa tak kei tambahan dengan senang hati? Sebab nek kamu disuruh guru, hatimu ndak seneng, ndak nyangkol-nyangkol.
adanya cuma jengkel, dan jengkel. Lakukan dengan senang hati. Tadi pagi diajari Ustaz Amir sudah sampai bab apa? Eropa. Bab kalam. Nah, bab kalam. Anu nang diapalke, nggih Ustaz. Diapalke dengan senang hati. Tak boleh meneh nek ngapalke dengan senang hati. Karena kalau hati kamu tidak senang, tidak bisa. Ini sampai ditulis di pintu masuk ke atas itu loh. Karena ilmu hanya didapat melalui cinta. Cinta ilmu nih, cinta guru nih, cinta suasana pelajaran nih. Itu masuk cepet. Namun kalau kamu itu benci tidak masuk. Baik, sebelum saya lanjutkan tak ulang lagi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan anak cucu Adam bil ilmi. Baik sababiah itu ono sebabe, orang mulai itu ono sebabe. Bil ilmi sebab duwe ilmu. Sebab duwe ilmu wal amali dan amal soleh. Ala jami'il alami mengalahkan seluruh isi alam. Seluruh isi alam tafsirannya itu 3, malaikat, manusia dan jin. Maksud dengan malaikat lebih mulia manusia. Kalau manusia punya ilmu dan beramal soleh lebih tinggi manusia. Nabi Adam saja disuruh sujud ya sama siapa? Malaikat disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam. Kapan itu? Setelah wa allama Adamal asma. Allah mengajari Adam nama-nama benda. Singki kalam, singki isim, singki fi'il itu asma namanya. Diajari nama-nama definisi benda-benda atau definisi peristilaan di dalam kalam, misalnya kalau nahwu ya. Terus wa idh qulna lil malaikatis juduli Adam. Ayat di bawah itu, ayat keberapa itu ya? Kira-kira 4 kalau tidak 5 baris dari bawah itu ya. Malaikat disuruh sujud kepada Adam gara-gara Adam punya ilmu. Demikian juga anak sekalian, kalau kalian ini masa-masa ini punya ilmu dan besok pada saat kamu pulang ataupun masih di pondok ini tapi kok kamu punya ilmu dan kelakuanmu lebih baik dibanding anak-anak seumur kamu, kamu tuh tiba-tiba akan jadi orang yang terhormat. Kita lanjutkan. Wassalatu ay ar-rahmah wal maghfirah. Ay ar-rahmah wal maghfirah. Semoga rahmat dan ampunan. Wassalatu semoga rahmat dan ampunan. Ala Muhammadin senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Sayyidil Arabi, yang jadi pimpinan orang Arab, yang jadi pimpinan orang Arab, wal ajami dan jadi pimpinan ajam. Ajam itu orang selain Arab. Wal ajami dan pimpinan orang ajam, ini ghairil Arabi. Wal muradu minal ajami ghairul Arabi. Yang dimaksud kata ajam adalah semua orang yang bukan orang Arab. Wa ala alihi dan semoga tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad kemarin kalau di
bahas di dalam kitab takrib siapa? Ustadz Amri, yakni keluarga Nabi dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim yang masih keturunan Nabi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, alihi itu adalah semua kaum muslim. Wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabiil ulumi, yang menjadi beberapa sumber ulumi, beberapa sumber ilmu, wal hikami, dan ilmu hikmah. Di dalam sarahnya dikatakan hikmah adalah al ilmu bil asya ala mahya alaihi. Al ilmu pengetahuan bil asya'i dengan segala sesuatu ala mahya alaihi, sesuai dengan fakta yang seadanya, artinya objektif. Ilmu hikmah itu ilmu yang sangat objektif. Tapi ada yang mengatakan ilmu hikmah itu adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Wa ba'du, dan setelah baca bismillah alhamdulillah, falamma ra'aitu, ketika saya memperhatikan atau melihat kasiron mayoritas minnya min ba'd min tulabil ilmi, setengah dari para pencari ilmu, setengah dari para pemburu ilmu, fi zamanina, di zaman kami, yajudduna, pada serius, jadda yajiddu, pada serius, yajidduna ay as-sa'yu, yakni sa'ayas as-sa'yan, artinya lari cepat. Ada kalimat man jadda wajada, ini dari jadda yajiddu, bukan yajuddu, bukan, bikasril jimi, yajidduna, yang pada semangat, ilal ilmi, kepada ilmu, namun wala yasiluna, mereka tidak bisa sampai, tidak bisa sampai, au min manafihi, atau dari beberapa manfaatnya ilmu, wasamrotihi, dan buahnya ilmu, wahya manafik dan samroh, al-amalu, mempraktekkan, bihi, dengan ilmu, wan nasru, dan menyebarluaskannya, wan nasru, dan menyebarluaskannya, yuhromuna, mereka bagai terhalang, seperti terhalang,
5 karena alasan annahum bahwasanya tulabul ilmi akhtau pada melangkah salah toroikohu langkah-langkahnya tulabul ilmi, jalannya tulabul ilmi. Wa taraku dan mereka pada meninggalkan syara'itahu syarat-syarat ilmu. Padahal wa kulluman setiap orang dan setiap orang akhto'a yang salah, yang terlanjur salah sopoman at-tariqah menempuh jalannya, dolah maka dijamin sesat siapa man, dolah dijamin sesat siapa man, wala yanalu dan tidak mungkin mau bisa meraih siapa man al maksuda tujuan yang dituju. Qalla sedikit apa al maksud, au jalla atau agung apa al maksud. Aradtu maka setelah saya melihat kebanyakan santri mencari ilmu, padahal waktu mencari ilmu semangat sekali, tapi begitu pulang mereka tidak bisa memetik buahnya, samrohnya, yakni amalnya. Yang kedua mereka tidak bisa nasrah, dua itu. Buah santri mencari ilmu itu dua. Yang pertama amal, artinya pengaruh ilmu yang didapat di pondok itu betul-betul berimbas positif terhadap kelakuannya ketika di rumah. Di pondok diajari puasa Ramadan wajib. Setelah dapat ilmu di rumah Ramadan kemarin puasa beneran, tidak bolong-bolong. Berarti santri yang kemarin di rumah puasa full, dia telah mencapai tujuannya, tujuan mencari ilmu. Di pondok diajari bahwa sholat 5 waktu itu wajib dan jamaah itu fardu kifayah bagi laki-laki. Dia sunah muakkad ya, sunah muakkad. Dia di rumah itu begitu dengar adzan dia langsung ke masjid. Ya. Maka santri yang kayak begini ini adalah santri yang telah mampu memetik buah mencari ilmu. Nek santri waktu di pondok wis diajari sholat jamaah harus bagi laki-laki, puasa Ramadan hukumnya wajib lah, kok kemarin pulang gara-gara pandemi ini di rumah kok wayah poso ora poso, wayah jamaah ya ora tau jamaah. Ini santri muhram, dia terhalang oleh sesuatu. Dia tidak bisa memetik ilmunya. Nah inilah pentingnya kenapa kalian diajari taklim ta'lim. Mesti ada yang salah dalam mencari ilmu. Yang kedua yang dimaksud santri berhasil apa? An-nasru. Dia itu menjadi marja dan tempat masyrab, mencari ilmu orang lain. Ciri-ciri ilmu manfaat, ciri-ciri ilmu barokah, selain dirinya sendiri itu berubah jadi baik gara-gara ilmu. Yang kedua orang lain itu tertarik sekali, senang sekali ngaji sama dia. Dan nanti ada orang-orang yang dititipi ilmu, pinter, tapi tidak ada yang mau ngaji sama dia.
ini termasuk orang yang gagal. Ada yang tidak beres ketika mencari ilmu. Ya, dimasukkan samratul ilmi itu dua. Ya, yang pertama tadi apa? Al-amal. Ilmu mempengaruhi tingkah laku. Kemudian yang kedua tadi apa? Nasrah. Ketika pulang penjenengan ngaji itu banyak orang yang mau mengikuti kajiannya. Kebalikannya dikatakan gagal ketika pulang itu ilmunya tidak diamalkan, ditambah lagi tidak ada yang enggan ngaji atau dia males mulang ngaji, sibuk bisnis sampai ora sempat mulang ngaji, dan itu termasuk hambatan. Oleh karena pengarang kitab ini itu melihat gejala aneh itu, maka beliau aratu, saya berkehendak, wa ahbabtu, dan saya senang, saya ingin dan dengan senang hati, an ubayyina, untuk menjelaskan lahum, kepada mereka para pencari ilmu, thariqat ta'allumi, langkah-langkah praktis dalam mengaji ilmu. Alama ro'aitu, berdasarkan ilmu, ro'aitu yang saya sudah melihat terhadap pandanganku, fil kutubi, yang ada di kitab-kitab. Ini nanti penjelasan berdasarkan pandanganku yang sudah ada di kitab-kitab lain. Wasami itu, dan saya sudah mendengar, min asatiri, dari guru-guruku, ulil ilmi, yang aidul ilmi, yang mempunyai ilmu, wal hikami, dan beberapa hikmah. Kenapa saya sanggup mengarang kitab ini? Rojaan ad-du'a ali. Rojaan dalam saya mengarang tadi rojaan dengan kondisi berharap, ad-du'a ali, ad-du'a berharap doa, li, untukku, minar rohibina, doa tadi lahir dari orang-orang yang mencintai, fihi, di dalam ilmu, al mukhlisina, para pencari ilmu yang pada ikhlas, bil fauzi, dengan fauz, yakni keberuntungan di akhirat. Pengarang kitab ini luar biasa, ini ditiru ya. Sanggup mengarang kitab ini hanya satu motivasinya. Beliau berharap para rohibin, pencinta ilmu itu sanggup mendoakan beliau agar beliau nanti selamat di akhirat. Berarti kita juga harus sama. Kita harus sama pada mau ngaji kayak begini ini. Ojo ngampi ada tendensi selain kepentingan kita setelah mati. Besok kalau kita sudah mati, semoga ngaji yang tidak seberapa ini benar-benar jadi wasilah selamat kita di akhirat. Sederhana nih, saya misalnya ini mengajarkan ilmu kepada antum. Saya sudah cukup tua, ini 45 tahun. Nggak lama saya berpulang. Saya itu ngomong kalian merumati pondok ini kan nggak lama. Setelah saya pulang, antum-antum sudah punya ilmu yang saya sampaikan. Saya berharap antum tuh mendoakan saya di akhirat nanti. Kalau sampai saya itu masuk neraka, saya itu ditunduh gitu loh. Besok antum juga sama, ngajari teman-teman antum tuh motivasinya itu.
Orang-orang ideologis itu selalu punya pandangan tembus alam imateri. Dia terdorong melakukan kebaikan untuk kepentingan setelah mati, tidak untuk tujuan-tujuan kekinian dan kedisinian. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumiddini, di hari agama. Di hari agama itu artinya wal kholasiyah. Minta didoakan satu fauz bejo, wal kholasi, dan selamat. Fi yaumiddini, di hari agama. Ai fi yaumil kiamati, besok di hari kiamat. Jangan bisa belajar dari kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu. Mereka setiap berbuat sesuatu itu untuk kepentingan akhirat. Dan ini sebetulnya inti ideologi itu sendiri. Ideologi itu kan intinya fikrul asas, ya. Pemikiran dasar. Yang dari pemikiran dasar itu alladhiyan bathiku anhu nidhamul hayah. Yang dari pemikiran dasar itu nidhamul hayah, peraturan hidup ini lahir. Atau peraturan hidup ini kita lakukan, hendaknya tendensinya itu karena persoalan dasar itu tadi. Termasuk pertanyaannya kan dari mana hidup ini untuk apa? Setelah tua kan mati. Mati kemana? Itu yang harusnya jadi alasan kenapa kita berbuat sesuatu. Termasuk siang ini kenapa kamu kok ngaji? Alasannya harus karena tiga itu tadi. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Nek pondasinya itu kuat betul, alasannya itu, maka penjenengan sami itu akan menjadi pribadi yang kekeh di dalam membela kebenaran, dan langkah-langkah antum itu dalam bimbingan wahyu selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dama istakhartu. Saya mengarang kitab ini setelah saya istikharah. Ba'dama istakhartu, setelah saya sholat istikharah. Ba'dama tolabtu minallah, setelah saya memohon kepada Allah al khirata fihi, hal yang terbaik dalam mengarang ini. Saya harus mengarang apa tidak, itu ulama-ulama dulu itu istikharah fihi, di dalam masalah arad itu tadi, iradah. Pengen ngarang kitab itu istikharah dulu. Dan ini bagus terutama bagi antum-antum yang sudah gede. Udah. Istikharah, minta dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih nanti kalau antum mau nikah, itu istikharah. Istikharah minta dipilihkan yang terbaik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamaitu, dan saya memberi nama. Wasamaitu, dan saya memberi nama hu, kepada kitab ini, Ta'limal Muta'allimi, dengan nama kitab Ta'limal Muta'allimi. Allama yu'allimu ta'liman. Allama mengajarkan, berarti taklim mengajarkan dengan serius. Muta'alim artinya orang yang sedang belajar.
Thariqat ta'allumi sebagai jalan praktis mencari ilmu. Ta'allum itu mencari ilmu. Waja'altu dan saya menjadikan kitab itu kepada kitab tadi fusulan beberapa pasal. Ada sekitar 13 pasal itu nanti. Dalam bentuk pasal-pasal. Taklim ini ada sekitar 13 pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi. Udah sampai pasal ya? Ya? Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Ini yang pertama. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. 2. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabat. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil juddi wal muwadzabati wal himmati. Faslun wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fit tawakkuli. Faslun fi waqti tahsili. Faslun fi syufqati wan nasihati. Faslun fil istifadati. Faslun fil wara'i halat ta'allumi. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyana. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu 13 pasal itu. Faslun fi mahiyatil ilmi. Pasal yang pertama adalah pasal tentang hakikat ilmu. Ilmu itu hakikatnya apa? Wal fikhi dan fikih. Wa fadlihi dan keutamaan ilmu dan fikih. Itu besok akan dibahas. Itu pasal pertama. Faslun fin niyati. Yang kedua, pasal dalam hal niat. Fi halit ta'allumi, pada saat sedang ngaji. Pasal kedua. Faslun fi ikhtiyaril ilmi. Pasal ketiga, tentang memilih ilmu. Ini yang disampaikan Ustadz Amri kemarin, bahwa mulai tahun ini masing-masing anak dipersilahkan untuk memilih fokus salah satu. Misalnya tahun ini targetnya Quran, sudah tidak ada pelajaran lain kecuali Quran. Pagi, sore, malam, Quran, Quran, dan Quran. Misalnya tahun ini antum mau targetnya kitab, ya udah nahwu dan nahwu setiap hari.
Wal ustadi dan milih guru. Wasyariki dan memilih teman. Nanti akan dibahas semuanya. Wasabati dan sabat, istiqomah di pondok. Sabat itu istiqomah di satu pondok. Kekeh, tidak mudah pindah. Nanti sabat itu dibahas itu. Kemudian yang ketiga ya. Keempat. Faslun pasal fi ta'dhimil ilmi, dalam memandang agung ilmu. Apa nak? Sini nak. Memandang agung ilmu. Misalnya yang tadi pagi mempelajari ilmu nahwu, yang mempelajari ilmu nahwu ya, hadirkan rasa agung ilmu nahwu itu. Hadirkan rasa sangat butuh kepada ilmu itu. Perwujudan rasa agung itu ketika kamu sedang bawa kitab Jurmiyah, kamu nak bawa kitab kayak gini, dimuliakan bener, dibawa kayak gini, dibopong. Gara-gara ini aku nanti jadi orang berilmu. Harus punya persepsi gitu. Jangan kayak bawa bakwan itu. Loh, waduh lah, nggak sepele kayak gitu kok. Wis ora menghargai sama sekali. Apa maneh niru-niru cah kelas SM atau SMA, kadang-kadang itu buku ini cuma ditekuk kantongi mburi. Ini tidak menghormati ilmu. Nanti akan dibahas ini pasal-pasal kayak gitu. Nah, santri jangan kayak gitu. Misalnya antum lihat kitab Teng Selengkrah di bawah, segera diambil, dimuliakan. Jangan dibiarin gitu. Wa ahlihi dan ahli ilmu. Ai wa ta'dhimi ahlil ilmi. Menganggap adim itu artinya apa adim? Agung. Kalau adzoma yu'adimu ta'dim artinya menganggap agung. Ahli ilmu. Nanti juga akan dibahas di belakang. Faslun fil judi. Nanti ada pasal tentang jud, yakni semangat, serius, tidak nglokro, tidak males, ngantuan, turu ngok ngisor meja, dan jangan sampai. Wal muadzabati dan muadzabah. Duduk nak. Muadzabah itu ajek istiqomah. Misalnya, nang setiap sore, nanti sore jam 4 sampai jam 5 semua anak murojaah 1 jam. Itu muadzabah, ajek. Ya. Itu nanti akan dibahas. Sini nak. Ajek istiqomah. Terus wal himmati, dan punya niat yang kuat. Nanti juga dibahas itu. Nek kamu mondok nyantri harus punya himmah kuat. Loh, kenapa harus punya niat yang kuat? Nek kamu niatnya tidak patek kuat, kamu tuh tidak akan serius. Yang berangkat ke sini cuma tubuhnya saja. Yang berangkat ke pondok apa tubuhnya saja. Lah terus pikirannya dan hatinya sudah di rumah. Ada yang dicuri orang, hatinya dicuri orang. Ada yang hatinya dibegal oleh HP di rumah, dan seterusnya. Yang berangkat ke sini tubuhnya tok, kehilangan himmah kayak begitu. Ada pepatah himmatu rijal fauqal jibal. Ya.
Cita-cita seorang anak laki-laki itu harus faukol jibal, di atas gunung tertinggi itu. Dong cita-cita cah lanang kok esuk arep dadi apa nang? Ya paling-paling itu Ustaz. Cari sampah ya sudah dapat uang. Loh, cita-cita kok serendah itu. Faslun ada pasal lagi, besok akan dibahas semua ini. Cuma ini baru prolog, dijelaskan tentang pasal-pasal yang akan dikaji. Fi bidayatis sabqi. Di awal bidayah itu awal. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal fi bidayatis sabqi, di awal. Pernah mendengar kata musabaqah ya? Ini artinya sabqi itu kalau musabaqah artinya cepet-cepetan ya itu. Nah, wa qadrihi dan ai miqdarihi, ukuran as-sabqi, maksudnya sabqi itu ngajinya pengen cepet, mulai apa istilahnya itu, strength cepet gitu loh. Wa tartibihi ai tartibul qiraah bitaqaddum. Berarti sabqi itu pengen yang terdepan. Mentartibkan as-sabqi. Kang udah satu hari targetnya berapa? Satu halaman Pak Yu. Konco-konco ini satu halaman berarti satu halaman setengah. Misalnya kayak sabqi. Faslun fit tawakkuli. Nanti ada pasal tentang pasrah. Faslun fi waktu tahsili. Ada pasal lagi di dalam waktunya menghasilkan ilmu. Faslun fi syufqah wan nasihah. Ada pasal lagi fi syufqah, welas, wan nasihati dan nasihat. Faslun ada pasal lagi fil istifadati. Istifadah itu berusaha memahami. Nanti kalau ada bab kalam itu kan ada al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufid. Mufid itu artinya apa? Nah, biar diartikan berfaedah. Maksudnya bisa dipahami orang lain itu mufid. Lah kalau istifadah ikut wazan istafal artinya berusaha memahami. Faslun fil waroi, pasal nanti ada pasal lagi fil waroi dalam menjelaskan warok wirai. Hati-hati halal haram, halal ta'alumi ketika waktu nyantri, waktu mencari ilmu. Nanti akan dibahas.
waktu mencari ilmu tak eleke kamu harus wirai. Wirai itu gini. Wirai kalau ada temenmu suka mencuri jajan temannya yang lain, itu tidak wirai. Lah kamu tidak begitu. Kalau temenmu itu suka gosok sandali temenmu, kan karena jarak antara pondok sama masjid dekat, itu cuma sandali temenmu dilempar terus buat lompat. Nah pada saat kamu melemparkan sandal dan kamu ancek-ancek, itu namanya apa? Gosok. Jangan, itu tidak wirai. Tidak wirai. Apalagi sampai buka almarinya temen, nyari duitnya. Nah itu tidak wirai. Jangan kayak begitu. Nanti akan dibahas itu. Lebih lanjut, ini baru pengantar saja. Faslun, nanti ada pasal lagi fima yurisul hifdzu. Dalam hal-hal yang dapat mewariskan hafal. Sing marake mudah hafal ke apa? Wan nisyana dan lupa. Sing marake gampang lali apa, sing marake gampang apal apa, nanti akan dibahas. Faslun fima yajlibur rizqa. Ada pasal yang menjadikan sesuatu itu dapat mendatangkan rizki. Wa ma yamna'u, dan apa-apa yang dapat menghalangi rizki. Wa ma yazidu fil umri, dan apa-apa yang dapat menambah umur. Wa ma yangkusu, dan apa-apa yang mengurangi umur. Wa ma taufiki illa billah. Tidak ada taufik bagiku kecuali di tangan Allah. Alaihi, kepada Allah semata tawakaltu, aku berserah diri. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah unibu ay arju, aku berpulang. Faslun fi mahyati ilmi wallahu a'lam bisawab wal khata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.